Anu online teh kita seueur. Acan cek. Acan cek. Aya Aldi cenah tapi terus mungkin eta ngisi eta ongkos paraden untuk Ke dia takin. Kelak. kalau mah ya namanya adik Kiara namanya teh. Kayak ku abi di printkeun. Kabeuskeun. Adik Kiara itu mah biasa nya formulir biasa da kabumi. Itu apa tapi nanti aku dah. Nya bisi nu aya nu tebih nyungkeun formulirna janten ka ieu ke nya ka disalin. Kewek kirana. Kita mulai, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa berkumpul di room meeting kali ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hari ini Pak yang terhormat kepada teman-teman yang sudah masuk ke dalam room kita, yang terhormat juga Bapak Instruktur kita Pak Waho, yang terhormat Ibu Presenter dan teman-teman guru hebat se-Indonesia yang saya banggakan. Hari ini kita judul pikon hari ini yaitu pembelajaran tematik kelas 5, tema 9, manusia dan benda di lingkungannya. Presenter kali ini, yang menjadi presenter kali ini yaitu Bu Desma Liza, SPD, SD. Izinkan saya membacakan sedikit CV beliau. Beliau bernama lengkap Desma Liza, SPD, SD, tempat tanggal lahir di Solok, 17 Desember 1981. Pendidikan S1 PGSD Universitas Terbuka. Tempat tugas di SD Negeri 21 Pendekar Bahan, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Beliau mengajar mulai tahun 2015 dan sebelumnya mengajar di SD Negeri 49 Babus Salam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Beliau telah mengabdi selama lebih dari 10 tahun. Status beliau menikah dengan suami bernama Ade Saputra dan dikaruniai 2 orang anak bernama Habil dan Zahira. Tempat tinggal beliau di Jalan Lintas Menggala Pujut, Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Berikut CV beliau yang saya bacakan. Sekarang marilah kita mulai presentasi pembelajaran pikon tematik kelas 5 tema 9 yang akan diaturkan oleh Ibu Desma. Kami persilakan kepada Bu Desma. Silakan, Bu. Terima kasih Bu Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi untuk anak-anak hebat Indonesia peserta Pikon Gumon kita pada hari ini. Nah, kali ini kita akan mengangkat materi tentang tematik kelas 5, tema 9, subtema 3, manusia dan benda di lingkungannya. Nah, materi kita terputus karena kita terkena musibah bencana COVID-19 dan kita diharuskan belajar di rumah. Nah, agar pelajaran kita bisa tuntas, nah sekarang kita bahas tentang tema 3 dan tema 9 ini. Nah, Ibu sapa semua, apa kabar anak-anak Indonesia semua? Ibu rasa semua baik-baik saja dalam keadaan sehat. Nah, mari kita masuk pelajaran pertama. Ini pelajaran ini kita bahas sampai tuntas sampai pembelajaran 6. Biasanya pembelajaran 1 pada hari pertama, hari kedua pembelajaran 2, hari ketiga pembelajaran 3, hari keempat pembelajaran 4, hari kelima pembelajaran 5, dan hari keenam pembelajaran 6. Nah, sekarang kita tuntaskan habis 6 hari pelajaran dengan membahas 1 kali
video konferen ini. Nah, pada pembelajaran pertama, nah, coba kita amati iklan yang ada gambarnya pada layar kamera masing-masing. Nah, saat Edo dan Dayu melihat koran di papan pajang, Edo tertarik pada isi iklan tersebut. Nah, apa isi iklan yang dilihat oleh Edo? Nah, coba kita perhatikan. Nah, gambar iklan pertama, nah apa yang ditawarkan dalam iklan tersebut? Nah, dapat kita lihat produknya adalah yaitu namanya wadah. Nah, apa saja yang terdapat dalam iklan tersebut? Dalam iklan tersebut terdapat ada laki-laki, perempuan, dan seorang ya, mereka wadah lagi dalam iklan tersebut dapat kita simpulkan bahwa himbauan untuk kita agar pemimpin yang sehat dan menjaga kebersihan lingkungan. Nah, semua berawal dari awal yang baik, akhir yang baik. Nah, bagaimana dengan iklan yang kedua? Nah, iklan kedua kita perhatikan ada di sana bahasanya udara segar tanpa asap rokok. Jadi orang berhak dapat menghirup udara segar. Nah, dari sini dapat untuk menciptakan udara di tempat kerja dan nah, setelah kita mengamati iklan tersebut, dapatlah kita tahu ya, apakah itu iklan, apa tujuan dari iklan, apa ciri-ciri iklan, dan bagaimana bentuk-bentuk iklan. Nah, mari kita perhatikan iklan tersebut. Nah, itu dapatlah kita mengetahui apa itu iklan. Nah, iklan adalah sebuah informasi yang bertujuan untuk mendorong, membujuk, atau memberikan pengaruh tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Nah, apa tujuan dari iklan tersebut? Ya, pertama, memberitahukan kepada khalayak ramai tentang suatu produk atau jasa. Kemudian, 2, mempengaruhi khalayak ramai tentang suatu produk atau jasa. 3, menyarankan seseorang untuk membeli dan menggunakan suatu produk atau jasa yang diiklankan. 4, memberikan informasi tentang produk atau jasa. 5, menarik khalayak ramai. Ya, kemudian yang kedua, bahasanya singkat dan padat, dan keempat menarik. Dan contohnya, ini iklan dalam bentuk surat kabar. Dan kedua, iklan kolom ya, di layar. Nah, ini adalah iklan kecil atau singkat berisi penawaran atau informasi terdiri atas. Nah, iklan baris biasanya disebut dengan iklan mini. Nah, ciri-ciri
sampai 3 baris informasi yang terkandung di dalamnya hanyalah informasi penting saja. Ya, ditulis singkat, padat, namun jelas. Kemudian dikelompokkan sesuai dengan jenis barang atau jasa yang ketiga berupa kalimat-kalimat pendek dan biasanya menggunakan singkatan-singkatan untuk menghemat tempat. Kemudian sebagian iklan ini dia cuma dikasih berwarna sedikit saja, ya, dilengkapi dengan nomor telepon penjual atau dihubungi oleh pembeli, ya. Ilustrasi grafis, biaya pemasangan tidak membutuhkan tempat di surat kabar, ya. Nah, kolom, coba kita lihat contoh iklan kolom. Kolom adalah iklan pembuatan memanfaatkan beberapa bagian kolom dari halaman surat kabar. Nah, ciri-cirinya terdiri atas ilustrasi dan bisa juga foto, bisa bagan kata-kata. Ya, kemudian ukurannya lebih besar daripada iklan baris. Dan ada yang ajakan dan bujukan untuk barang atau produk yang ditawarkan. Bisa juga berupa iklan pribadi atau keluarga yang berisi berita pertanyaan, berita duka cita atau ucapan, ya. Nah, setelah kita cermati iklan di atas, ternyata kita telah mempelajari tentang merupakan dibutuhkan manusia. Tahukah benda di lingkungan sekitar kita, materi kan menjadi dua, zat tunggal dan campuran. Nah, apa itu zat? Juga itu zat campuran. Nah, mari kita perhatikan gambar di dalam gelas sebelah kiri. Ya, itu adalah gambar air minum. Air merupakan benda tunggal. Akan tetapi sebenarnya air terbentuk atas hidrogen dan oksigen. Hidrogen dan oksigen dalam air tidak dapat dipisahkan kecuali dengan reaksi kimia tertentu. Nah, dari sini dapatlah kita tahu apa itu zat tunggal. Ya, zat tunggal itu adalah ini. Ya, salah satu contohnya tadi apa? Yaitu air. Nah, zat tunggal ini unsur dan senyawa. Nah, apalagi itu unsur? Nah, unsur itu adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana. Contohnya seperti besi, emas, aluminium, karbon, hidrogen, tembaga, perak, seng, dan oksigen. Nah, ada lagi yang disebut dengan senyawa. Nah, senyawa ini terbentuk oleh perikatan kimia dari dua atau lebih jenis unsur. Sebagai contohnya yaitu air. Nah, air terbentuk dari oksigen dan hidrogen. Ya, biasanya senyawa ini yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari misalnya adalah garam dapur, gula pasir, asam cuka, soda kue, dan vitamin C. Ya, dan mari kita perhatikan contoh gambar untuk zat campuran. Ya, untuk zat campuran seperti gambar yang ada di sebelah kanan layar, yaitu gambar minuman kopi. Nah, apa itu campuran? Ya, campuran adalah gabungan dari dua zat atau lebih yang sifatnya asalnya tidak hilang sama sekali. Ya, campuran dapat dibentuk dari gabungan unsur dengan unsur, ya, campuran senyawa dengan unsur, atau campuran senyawa dengan senyawa.
ya. Beberapa contoh campuran itu antara lain yaitu ya, air laut, air sungai yang kotor, air kopi, air teh, larutan garam, larutan gula, sirup buah, baja, kuningan, ya, udara yang tercemar, dan itu merupakan zat campuran, ya. Kenapa tanah disebut zat campuran? Karena tanah ada pasir, ya, bercampur dengan batu-batuan, batu-batu kecil, ya. Nah, kita lanjut ke pembelajaran 2, ya. Di sini dapat kita lihat gambar iklan. Nah, batik jemputan hasil budaya bangsa, ya. Ayo kita cintai batik Indonesia, ya. Warnanya banyak pilihannya. Nah, itu bahasa yang ada di dalam iklan batik jemputan. Nah, dapatlah kita ambil kesimpulan, ya, ciri-ciri bahasa iklan di media cetak yaitu menggunakan bahasa yang padat, singkat, dan jelas. Kemudian memiliki bahasa yang memikat dan memiliki daya sugesti. Ketiga, menggunakan kata konotasi positif, dan berikutnya isinya bersifat objektif, jujur, singkat, jelas, dan menarik. Nah, demikian itu ciri-ciri dari iklan media cetak, ya. Kemudian setelah kita memperhatikan gambar iklan media cetak tadi, ada di sana disebutkan batik jemputan. Nah, batik itu merupakan salah satu hasil karya seni rupa daerah. Apakah yang disebut dengan seni rupa daerah? Ya, seni rupa daerah adalah cabang seni rupa yang memiliki suatu ciri khas dari latar belakang sejarah suatu wilayah sehingga memiliki spesialisasi dibandingkan dengan karya seni di daerah lainnya. Ya, karya seni rupa daerah dipengaruhi oleh corak seni tradisional, ya. Dapat kita lihat dari gambar batik motif awan dari Cirebon itu. Nah, corak seni tradisional ini terdiri atas karya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi, ya. Karya seni rupa 2 dimensi yaitu berupa tekstil, tekstilnya seperti contohnya batik, tenun, dan songket. Dan bagaimana juga dengan karya seni rupa 3 dimensi? Nah, dapat kita lihat di layar, ya. Contoh dari karya seni rupa 3 dimensi adalah berupa ukiran kayu, keramik, dan patung, ya. Di sini kita lihat ada gambar gerabah dari Kasongan, Yogyakarta, dan ada lagi gambar ukiran kayu dari Jepara. Ya, lanjut kita masuk ke pembelajaran 3, ya. Di sini kita akan membahas tentang jenis-jenis iklan berdasarkan isinya, ya. Jenis-jenis iklan berdasarkan isinya ini dapat kita lihat 3 macam, 3 jenis. Pertama, iklan pemberitahuan atau pengumuman, ya. Udah kita lihat contohnya. Kemudian yang kedua, iklan penawaran atau niaga, ya. Itu beserta contohnya. Kemudian 3, iklan layanan masyarakat. Nah, kita bahas satu persatu, ya. Iklan pemberitahuan atau pengumuman. Apa itu iklan pemberitahuan atau pengumuman? Ya, iklan pemberitahuan atau pengumuman adalah iklan yang bertujuan menarik perhatian khalayak umum tentang suatu hal. Misalnya iklan duka cita. Ya, dapat kita lihat contohnya di layar. Kemudian, iklan penawaran atau niaga. Apa itu iklan penawaran atau niaga? Ya, iklan penawaran atau niaga adalah iklan yang bertujuan menawarkan sesuatu, misalnya iklan barang, seperti contoh yang ada di layar. Kemudian, yang ketiga, iklan layanan masyarakat.
yaitu iklan yang bertujuan untuk memberikan penekanan tentang suatu hal lain menggunakan narasi umum atau persatuan nasional. Nah, itu contoh. Kemudian di bawah ini. Nah, di sana ada bahasanya, marilah kita meneruskan pembangunan nasional. Ya, Indonesia adalah sebuah bangsa yang kaya akan dan budaya yang memiliki konteks persatuan bangsa. Persatuan memiliki makna bahwa apapun budaya, ras, dan sukunya, tidak ada yang dapat memisahkan dan menggoyahkan persatuan yang telah terjalin. Beberapa sebab dan akibat yang dapat ditimbulkan karena tidak adanya persatuan dan kesatuan bangsa ini adalah, ya, yang pertama dapat kita lihat di lingkungan keluarga. Nah, apa-apa saja sebab dan akibat yang ditimbulkan kalau persatuan, ya, dan kesatuan itu tidak ada? Pertama, terjadi pertengkaran di dalam keluarga, ya. Yang kedua, kurangnya kerukunan di dalam keluarga. Yang ketiga, kurangnya keakraban di dalam keluarga, ya. Kemudian di lingkungan sekolah. Nah, apa sebab dan akibat yang dapat ditimbulkan jika tidak adanya persatuan dan kesatuan? Ya, yang pertama, sombong dan tidak peduli dengan sesama teman. Kedua, membeda-bedakan teman. Yang ketiga, menolak teman. Ya, yang keempat, terjadi tawuran. Nah, bagaimana jika tidak adanya persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat? Ya, yang pertama, tidak adanya kepedulian terhadap penderitaan yang dialami oleh orang lain. Yang kedua, kepentingan golongan maupun suku masing-masing lebih diutamakan dalam masyarakat. Yang ketiga, tidak adanya kerjasama yang terjalin antar warga masyarakat. Nah, bagaimana jika persatuan dan kesatuan itu tidak ada di lingkungan negara? Apa yang terjadi? Ya, pertama, hilangnya tenggang rasa dan toleransi. Yang kedua, perpecahan bangsa. Yang ketiga, melemahnya pertahanan dan perang. Nah, ya, kita lanjut pelajaran berikutnya. Ya, yang timbul di masyarakat sering disebabkan karena masalah ekonomi, ya. Banyak orang yang merasa kekurangan sehingga menghalalkan segala cara demi mendapatkan keuntungan pribadi. Nah, bagaimana pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat? Simaklah penjelasan berikut. Nah, anak-anak hebat Nusantara, ya. Kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan seseorang, perusahaan, maupun masyarakat untuk memproduksi barang dan jasa maupun mengonsumsi barang dan jasa tersebut. Ya, kegiatan utama yang dilakukan dalam bidang ekonomi terdiri atas produksi, distribusi, dan konsumsi. Ya, apa itu produksi? Produksi adalah kegiatan menambah faedah atau kegunaan suatu benda, dan juga bisa diartikan menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat.
Halo Bu Desma. Halo Bu. Kok nggak ada suaranya ya? Halo Bu. Halo. Halo, suaranya tak dengar ya? Iya, di kantor. Halo, Bu Rizka. Halo. Oh, sempat tadi tidak terdengar Bu. Halo, Sekarang sudah terdengar lagi. Bu Rizka. Iya Bu. Oh, sebentar. Iya. Kita lanjut pembelajaran apa? 4. Oh, nunggu nanti. Saat Edo sedang nonton berita bersama orang tuanya, tiba-tiba diselingi oleh iklan. Iklan yang muncul di televisi merupakan iklan elektronik. Nah, apa itu iklan elektronik? Berupa iklan radio, iklan televisi, dan iklan media digital interaktif atau internet. Ya. Nah, perhatikan iklan di bawah ini. Ya, agar persatuan dan kesatuan tetap terjaga, semua orang harus selalu mengembangkan sikap toleransi, rasa persatuan dan kesatuan dan kekeluargaan. Tahukah kamu, keanekaragaman budaya merupakan suatu kekayaan yang unik bagi negara kita. Kekayaan alam yang melimpah dan budaya yang beraneka ragam mempengaruhi mata pencaharian masyarakat Indonesia. Bagaimana cara menghargai keberagaman mata pencaharian masyarakat Indonesia? Ya, 1. Tidak mencela dan merendahkan mata pencaharian orang lain. 2. Menghormati orang yang sedang bekerja. Ya, 3. Menghargai pekerjaan orang lain. 4. Membiasakan membeli produk-produk lokal. 5. Membiasakan mengonsumsi makanan dan buah-buahan dalam negeri. Ya, kita lanjut pembelajaran 5. Untuk lebih mengenal unsur-unsur ciri-ciri bahasa iklan ya pada media elektronik, yuk kita simak penjelasan berikut ini ya sambil memperhatikan gambar iklan batik jemputan yang ada di sebelah kanan ya. Nah, unsur-unsur iklan televisi yaitu ada suara, ada tempat, ada dan tulisan ya. Unsur-unsur iklan radio hanya ada suara saja ya. Unsur-unsur iklan internet ada suara, ada gambar, ada tulisan dan gerak ya. Ciri-ciri bahasa iklan. Nah, dapat kita lihat dari gambar iklan itu yaitu pertama komunikatif ya, kedua informatif, ketiga mudah dimengerti dan diingat masyarakat, yang keempat menarik perhatian, yang kelima mengajak penonton untuk membeli atau menggunakan barang dan jasa yang ditawarkan ya. Nah,
Salah satu penyerupa daerah adalah batik jemputan. Mari kita mengenal batik jemputan. Apa itu ya batik jemputan? Nah, batik jemputan atau sering disebut juga dengan batik ikat celup adalah kain batik yang menggunakan motif hias jemputan. Ya, motif hias jemputan banyak dijumpai pada motif hias kain pelangi. Motif hias jemputan banyak digunakan pada benda pakai seperti selendang, ya, kain, tapak meja, dan lain-lainnya. Ya, kain motif hias jemputan tidak hanya terdapat di Yogyakarta saja, ya, tetapi juga banyak terdapat di daerah Palembang, Bali, dan Gresik juga. Ya, pembelajaran, ya. Ketika Edo, Siti, Lani, Beni, dan Dayu sedang mencari artikel di internet, ya, tiba-tiba muncul sebuah iklan. Nah, coba kita amati iklan yang muncul saat mereka sedang membuat situs, ya, di bawah ini. Nah, coba kita lihat gambar iklannya, yaitu gambar iklan BPJS Kesehatan, ya. Di situ tertera, bayarlah iuran JKN KIS tepat waktu maksimal tanggal 10 setiap bulannya. Nah, setelah kita ikut, anjurkan untuk ya KIS tepat waktu sebelum tanggal 10 setiap bulannya. Link ini kita pertama iklan komersial, iklan layanan masyarakat. Nah, dan Beni mereka perpecahan, kerukunan harus tetap terjaga. Nah, kamu perilaku agar tercipta perpecahan saudara. Dapat kita lihat ya, ciri-ciri hidup rukun itu apa-apa saja ya. Pertama, yang hasil karya orang lain. Yang ketiga, membina hubungan baik. 4, saling menghormati. 5, apa itu manfaat hidup rukun? Ya, manfaatnya dapat pertengkaran. 3, hidup menjadi aman. 4, hidup menjadi tentram dan damai. 5, memperkokoh persatuan dan kesatuan. Nah, apa yang terjadi jika hidup kita tidak rukun? Ya, akibat apa yang akan ditimbulkannya? Yang pertama, mudah terjadi pertengkaran. Yang kedua, kehidupan menjadi tidak tentram. Yang ketiga, mudah terkena hasutan orang lain. Yang keempat, terjadi perpecahan karena tidak adanya rasa persatuan dan kesatuan. Ya, pada intinya kerukunan harus tetap dijaga meski terdapat banyak perbedaan, baik itu perbedaan suku, agama, ras, dan budaya. Salah satu seni budaya Indonesia adalah seni rupa batik, ya. Nah, anak-anak ibu sekalian, anak-anak ibu hebat senusantara, coba amati 2 macam motif batik di bawah ini. Yang pertama ada motif batik Grompol dari Yogyakarta. Kemudian motif batik Megamendung, ya, Megamendung dari Cirebon. Ya, kemudian batik di tanah air dibedakan menjadi 2, ya, yaitu ada batik klasik dan ada batik pesisir.
ya. Motif batik klasik dianggap masih asli atau belum terpengaruh budaya asing, lain dengan batik pesisir yang telah banyak terpengaruh oleh budaya asing. Ya, keunikan batik klasik yaitu motifnya lebih condong pada motif-motif geometris, pewarnaan yang kalem, serta lebih condong pada warna-warna yang gelap seperti coklat, hitam, biru tua, dan merah maron. Ya, keunikan yang lain yang adanya makna simbolis berupa doa dan harapan yang baik-baik terhadap pemakainya. Ya, nah, apalagi dengan batik pesisir dikatakan bertolak belakang dengan batik klasik karena motif batik pesisir cenderung bersifat naturalis, ya, menggunakan warna-warna cerah seperti merah, biru, hijau, dan jingga. Motifnya lebih keindahan motif. Selain itu banyak ditemukan pengaruh budaya Eropa dan Cina. Dapat kita lihat contohnya dari kedua batik ini, ya. Motif batik Grompol dari Yogyakarta ini merupakan motif batik klasik, ya. Nah, yang motif batik Megamendung Cirebon ini merupakan, ya, contoh dari motif batik pesisir. Nah, baiklah anak-anak Nusantara, demikian pembahasan materi kita pada hari ini, ya. Jika ada yang bertanya, jika ada yang mau menambahkan atau ada yang ingin belum paham, bisa bertanya melalui moderator. Ya, saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Bu Desma. Ya, terima kasih Bu Desma yang sudah menerangkan tentang pembelajaran tematik kelas 5 tema 9 manusia dan benda di lingkungannya ya Bu ya. Ibu ini pembelajaran seminggu ya Bu? Iya, pembelajaran seminggu kita tuntaskan dalam satu jam. Satu pembelajaran, iya. Ya, benar. Iya, jadi sudah dirangkum sama Ibu Desma. Pembelajaran seminggu kita bisa mempelajarinya dalam Pikon hari ini. Kepada teman-teman yang bergabung, bisa bertanya atau mau menambahkan, Bu Yuliana, Pak Habil, dan Bu Tiuk. Silakan apabila ingin bertanya bisa menyalakan mikrofonnya. Tadi ada Bu Sri Mulyono yang masuk tapi keluar lagi. Ini terus atau anak, sepertinya anak siswa sepertinya itu. Jaringan sepertinya. Oh, jaringan, tapi dinyalakan lagi mic-nya, belum bergabung lagi tapi saat ini. Apakah ada pertanyaan kepada Bu Yuliana, Pak Habil, Bu Tiuk? Silakan. Halo. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bu Yuliana. Bu Yuliana. Oke, terima kasih Bu Rizka. Iya. Terima kasih penjelasan dari presenter tadi begitu mendetail ya. Tetapi masih ada yang masih perlu saya pertanyakan. Ini tentang apa namanya tadi ada 3 jenis iklan. Itu saya fokusnya ke situ tadi. Iya Bu. Saya mohon dijelaskan kembali, apakah antara ketiga jenis iklan tadi itu ada ciri khas masing-masing, supaya kita menjelaskan ke anak kita itu bisa lebih detail begitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Yuliana, pertanyaannya bagus sekali. Intinya sama-sama ya. Intinya Bu Desma, Bu Yuliana bertanya tentang apa ciri khas dari iklan tersebut. Iklan-iklan itu tuh apa ciri khasnya supaya anak-anak bisa gampang membedakannya atau mengidentifikasi termasuk ke dalam kelompok mana iklan yang ada atau iklan yang mereka lihat. Silakan Ibu. Iya, betul sekali. Iya, terima kasih Ibu Yuliana ya. Iya, Bu Yuliana. Iya, Bu Yuliana. Iya. Untuk membedakan ya 3 jenis iklan ini, ya. Pertama iklan pemberitahuan atau iklan pengumuman, ya. Nah, iklan pemberitahuan atau pengumuman ini iklannya yaitu untuk mengajak umum tentang suatu hal, ya, iklan duka cita,
ya, atau hasilnya ingin duka cita atau iklan tentang mengajak teman-teman yang memberitahukan kalau kita akan mengadakan acara juga seperti itu, ya. Cita ya seperti kita undangan, ya. Undangan juga bisa dikategorikan sebagai iklan pemberitahuan atau pengumuman, ya. Nah, untuk iklan penawaran atau niaga, ya. Nah, anak-anak bisa bedakannya, ya. Dia tujuannya ya menawarkan sesuatu, ya, menawarkan sesuatu berupa barang. Hah? Berupa barang saja. Penawaran Kali atau kode niaga aku, Mas. ini berupa barang Enggak salah beda ya. jasa dia juga. Entong lah tuh. Ya, Aku Mas ya. Kumaha apa bejana? Mas itu. kan suatu barang atau Ini berbau kan kalau itu yang Ya. iklan penawaran. Jadi anak-anak ibu semua, ya. Hah? Contoh yang tidak surat kabar, ya, dapat kan yang mana penawar Oh, Pak Pamang handares. Nyanak rapo. Abi ngantosan kana bae hiji nu ka dieu 5 deui acan ka dieu. Haye sakit deui. Heeh. untuk berikan Ayo nungguin sesuatu ya, penekanan ya untuk kepala Nya sok boy saya Pamang. Ya. Oke kok acis sama. kita menjumpai kata berarti itu adalah kata-kata ajakan, ya. Ada lagi itu ada bahasanya jauhi narkoba. Nah, di situ dia berlarang. Kita kesimpulan untuk membedakan anak-anak itu semua bisa, ya, memberi pengumuman isinya hanya pemberitahuan atau pengumuman, ya, tentang sesuatu saja, ya. Bisa berita duka cita dan bisa berita tentang sukacita juga, ya. Dan iklan penawaran atau tidak atau jasa dia menawarkan ya ada ya ada harga barang larangan dan tanpa ajakan. Kalau boleh ditambahkan. Ya. Terima kasih Bu Desma penjelasannya. Iya. Bagaimana Bu Yuliana? Apakah sudah jelas? Sepertinya ada yang bergabung Bu siswa ya yang atas nama Bu Sri Mulyono. Terima kasih atas penjelasannya. Alhamdulillah sudah bisa dipahami. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu. Iya, terima kasih Bu. Terima kasih. Ya. Ini atas nama Sri Mulyono siswa ya. Apakah mau bertanya? Sudah bisa bergabung. Apakah ada yang tanyakan? Oh, keluar lagi. Oh, iya, jaringan sepertinya. Sepertinya tadi dia masuk, suaranya suara siswa, Bu. Jadi mungkin agak masih belum familiar dengan menggunakan PCC. Iya. Oh, jadi intinya iklan tuh jenis-jenis iklan berdasar iklan isinya ya, Bu. Jadi kadang-kadang beda lagi iklannya kalau berdasarkan apanya. Kalau berdasarkan isinya dibagi 3 mungkin iklan itu. Ada iklan pemberitahuan, pengumuman, iklan penawaran, dan satu lagi tadi iklan apa Bu? Layanan masyarakat. Oh ya, iklan layanan masyarakat. Ya sudah jelas. Ya. Apakah ada yang bertanya lagi dari Bapak Habil atau Ibu Tiu tentang pembelajaran tematik kelas 5? Jadi ada tentang iklan ya Bu ya dari Aduh, siswa ini. Iya, siswa ini. Oh, siswa. Oh iya. Iya. Jadi kita banyak kalau bentuknya jadi membahas banyak tentang iklan ya Bu dari pembelajaran di tema 9 ya Bu ini. Di tema 9.
Jadi banyak pengiklan, terus ada pelajaran SBK juga ya, seni budaya dari motif batik tadi ya Bu. Batik. Iya, iya. Kalau batik sendiri, saya bertanya ya Bu ya. Kalau batik sendiri Bu, supaya anak-anak bisa mendengar ya Bu ya. Kalau batik sendiri itu apa Bu ya? Iya. Yang bisa apa itu batik Bu? Kenapa Bu? Ya saya, kalau batik itu apa Bu sebenarnya, batik itu apa? Batik itu ya? Iya, iya. Oh, batik itu supaya anak-anak tahu Bu. Iya. Iya, betul. Ya, batik itu merupakan ya sebuah karya seni rupa, ya. Iya. Karya seni rupa, makanya daerah-daerah ya, daerah tertentu seperti daerah Cirebon ini kita lihat. Iya, iya. Ya, batik motif awan ya. Jadi batik itu karya seni rupa daerah. Iya, iya. Merupakan suatu khas ya dari ukiran batik yang diciptakannya. Oh, iya, iya. Seperti ukiran batik dari Cirebon ya. Batik ini ada juga asik dan batik pesisir. Nah, beda ini ya. Ini batik jemputan, ini ya batik jemputan ya. Dengan batik ikat celup. Iya, iya. Lebih menarik ini karena di ikat celup itu kan warna di situ. Iya, iya Bu. Biasanya suka dipraktekkan ya Bu ya, yang batik ikat celup itu. Kita di belajar praktekkan ya. Iya, iya. Ini karena kita belajar ya, kita belajar seperti ini, makanya kita tatap muka baru kita adakan praktek. Ah iya, biasa suka kita praktekkan ya. Iya. Biasanya batik itu menggunakan teknik pakai malam ya Bu biasanya ya Bu, atau lilin biasanya ya Bu kalau batik itu. Iya benar juga. Batik ini teknik dengan menggunakan bermalam. Iya. Macam teknik ya Bu ya. Dibuat batik tersebut. Iya, iya. Iya, terima kasih Bu penjelasannya Bu tentang batik. Adakah teman-teman yang lain ingin bertanya? Pada yang lainnya boleh menyalakan mic-nya. Ya, sama-sama. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Yuliana. Ya, terima kasih. Ini saya tertarik kembali dengan bentuk-bentuk iklan ini. Ada iklan baris dan iklan kolom. Oh iya. Yang masih saya bingung, apakah kita dalam satu format kita bisa gabungkan antara iklan baris dan iklan kolom, Bu? Atau memang ada spesifikasinya tersendiri kira-kira, Bu? Oh iya. Mohon penjelasannya. Iya. Pertanyaan dari Bu Yuliana, Bu Desma tentang iklan, bentuk iklan. Ada iklan baris sama iklan kolom. Apa itu bentuknya, perbedaannya gitu yang bisa kita bandingkan, Bu? Silakan, Bu. Iya, terima kasih. Nah, iklan baris dan iklan kolom. Ya, di dalam biasanya dia bisa digabung. Kalau iklan baris ini, dia ukurannya kecil daripada iklan kolom. Oh, lebih kecil. Karena di sana hanya berisi informasi saja. Nomor HP yang bisa dihubungi. Ya, dia hanya mencantumkan naungan yang singkat-singkat saja, yang penting-penting saja. Iklan baris juga disebut dengan iklan mini. Jadi itu ciri
dia memiliki ya terdiri atas 2 atau sampai 3 baris informasi yang terkandung di dalamnya saja, ya. Makanya dia ditulis singkat-singkatnya, tapi harus jelas, ya. Nah, dia dikelompokkan sesuai dengan jenis barang atau jasa yang kita lakukan. Ya, biasanya di dalam surat kabar dia dikelompokkan. Kalau dia iklan-iklan kecil-kecil ini biasanya dia satu baris saja dikelompokkan sesuai dengan barang atau jasa yang ditawarkan. Ya, dia berupa kalimat-kalimat pendek, ya, dan biasanya menggunakan singkatan-singkatan di sana. Ya, nah sebagian iklan baris ini dilengkapi dengan kalau ada gambarnya itu dibuat sekecil mungkin, ya, dan tidak berwarna, ya, itu warnanya hanya sedikit terkadang, ya. Nah, dilengkapi dengan nomor HP penjual. Nah, itu cirinya, ya, dilengkapi nomor HP penjual. Jadi dia cuma mencantumkan kalimat yang singkat dan jelas. Jika ada yang berminat, langsung menghubungi HP yang tertera tersebut, ya. Dia tidak menggunakan ilustrasi grafis, ya. Kemudian kalau iklan kolom ini iklan yang pembuatan pemanfaatannya beberapa kolom dari halaman surat kabar. Terkadang dia memakai satu halaman koran untuk iklan dia saja, ya. Ya, bayarannya mungkin lebih mahal dari baris, ya. Dia terdiri atas ilustrasi, ada gambar, ada foto, ada bagan, dan ada juga kata-kata, ya. Ukurannya itu memang lebih besar daripada ukuran iklan baris, ya. Nah, dia berisi pertanyaan atau ajakan acuh untuk membeli produk barang, ya. Biasanya dia bakalan pribadi atau keluarga berita ya, dalam bentuk kolom begitu, Ibu Liliana. Oh iya. Oke, terima kasih. Terima kasih penjelasannya Iya, Bu saya. Jam. Ya, waalaikumsalam Bu Yuliana. Waalaikumsalam, terima kasih Bu Yuliana. Yuliana, ya, tentang iklan baris dan iklan kolom ya Bu. Biasanya kita bisa lihat iklan-iklan tersebut di mana saja Bu? Di koran atau surat-surat kabar. Iya, Ya, iya. bentuk-bentuk iklan ini kita jumpai di koran atau surat kabar. Jadi anak-anak bisa kita kasih koran atau surat kabar ya Bu untuk melihat langsung realnya ya Bu tentang iklan baris dan iklan kolom. Ya, bagaimana Bu? Apakah Iya, kalau kita pembelajaran di kelas, kita anak-anak ini kita beri koran, nanti mereka sendiri mencari yang mana iklan baris, yang mana iklan kolom ya? nanti nampak. Iya. Bagaimana Bu? Kita akhiri saja sesi pertanyaan. Kita masuk kesimpulan saja. Sudah masuk jam 10 ya? Sebentar lagi. Berapa menit lagi? Masih 10 ya? Iya, tidak terasa ya Bu ya? Iya. Ya. Kita masuk kesimpulan saja ya Bu ya. Silakan Bu. Kita masuk kesimpulan ya. Iya. Ya. Kesimpulan untuk pembelajaran kita kali ini, ya, kita sudah membahas tuntas, ya, subtema 3, tematik kelas 5, tema 9 dengan tema manusia dan benda di lingkungannya. Di sini kita telah mengupas pelajaran tentang iklan dan budaya batik serta iklan. Kita sudah mengetahui bagaimana apa itu iklan, apa itu tujuan iklan, dan apa ciri-ciri iklan dan bentuk-bentuk iklan yang ada di surat kabar, ya. Dan ada juga, ya, yang ada di media cetak atau media elektronik, ya. Kemudian kita sudah mengenal tentang karya seni rupa daerah berupa batik, ya,
dan ada juga karya seni rupa daerah yang dibedakan menjadi dua dimensi dan tiga dimensi. Ya, karya seni rupa dua dimensi berupa tekstil, batik, tenun, dan kemudian karya seni rupa tiga dimensi berupa ukiran, kayu, keramik, dan patung. Ya, nah di sini juga kita sudah membahas tentang kerukunan juga. Ya, apa yang terjadi jika kerukunan tidak ada dalam masyarakat, kesatuan tidak akan terjadi. Nah, demikian pembahasan kita kali ini, ya, anak-anak ibu hebat senusantara, ya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Desma Liza, presenter kita kali ini, yang telah memberikan pembelajaran secara singkat. Pembelajaran selama seminggu disingkat menjadi cuma 1 jam pembahasan. Jadi anak-anak semua bisa melihat pembelajaran Guru Mengajar Nusantara ini nanti di YouTube kami. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung. Selamat menjalankan aktivitasnya, selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama, Waalaikumsalam wabarakatuh. Sudah Bu. main jajan. Kenapa? Iya, saya ngisi absen dulu, Bu. Iya, silakan. Saya juga belum. Saya belum ngisi. Sama Bu. Saya juga ngisi absen dulu. Jajan. Sepertinya Iya. Tadi sepertinya ada anak ya, tapi tidak jaringannya. Isi dulu absen dulu. iya, tapi kan sepertinya Ya, soalnya suaranya suara anak kecil tadi yang atas nama Sri Mulyono itu. iya, iya. Cuma dia mungkin masih baru ini, baru menggunakan. Iya, jadi dia belum Iya, mengerti soalnya tadi masuk keluar masuk. Masuk keluar Iya, masuk masuk, keluar keluar. masuk keluar. Lagi dan ya sahabat. Iya. Ini saja Bu Fomnya main. Oh iya. Agumun.